Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang mempertemukan kita kembali dalam acara di kanal YouTube Zahir Cinta Indonesia. Kali ini saya akan mencoba untuk mengupas sedikit hal ihwal yang berkait tentang fenomena bangsa Indonesia ini yang sejatinya bisa menjadi modal besar untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kita secara umum dan masyarakat Indonesia tentunya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang berbahagia, sebelum lebih jauh kita berbincang tentang fenomena bangsa kita ini, izinkan saya Zahir sebagai seorang pustakawan, spesialis pada geografi, dan saya juga penutur sastra pantun. Izinkan saya hadiahkan sebaik pantun untuk Anda semuanya. Kalaulah ingin pergi ke Penang, belilah baju berwarna jingga. Kalaulah ingin hatimu tenang, zikir selalu, rajin membaca. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia, klip kali ini saya akan beri judul tentang eh, bangsa Indonesia sebagai modal besar untuk bermarwah. Nah, kalau kita bicara tentang bangsa, maka perlu kita ketahui, harus kita bedakan dulu apa itu aspek bangsa dan apa itu aspek negara. Saya ingin dulu menjelaskan bahwa negara itu adalah satu kesatuan geografis. Jadi ada kesatuan geografisnya, ada batas-batasnya, dan kemudian negara terdiri dari penduduk, ya, kemudian ada wilayahnya dan ada konstitusinya. Itu negara. Kalau kita bicara tentang bangsa, dia bicara dalam aspek yang jauh lebih luas. Hemat saya, kalau kita bicara tentang bangsa, maka kita bicara tentang marwahnya dari penduduk yang hadir di negara itu. Kita bicara tentang pranata yang dibangun, ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Kita bicara aspek pendidikan, budaya, sastra, dan sebagainya. Itu bagian daripada marwah bangsa. Dan kita bicara juga tentang aspek bagaimana sistem yang dibangun dalam negara itu untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakatnya sampai kepada tujuan-tujuan yang dimuliakan. Kira-kira seperti itu. Saya ingin mengurainya dengan bahasa yang sederhana. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya Zahir Jona Ridwan, seorang pustakawan yang coba secara sederhana melihat fenomena kebangsaan kita. Nah, saya teringat ada satu buku yang ditulis oleh Darren Acemoglu bersama rekannya, kalau tidak salah, Anderson. Buku itu berjudul Why Nation Failed. Mengapa bangsa itu gagal. Menarik sekali karena buku ini bukan hanya bestseller, tapi mengkaji dan memaparkan secara gamblang tentang bangsa-bangsa yang gagal itu, sebab-sebabnya. Nah, intinya dalam buku itu dikemukakan bahwa kegagalan bangsa itu bukanlah karena negaranya itu minim sumber daya atau yang lainnya. Tetapi ada hal yang penting yang dikemukakan oleh Darren Acemoglu bersama rekannya itu dalam buku ini, bahwa kegagalan satu bangsa itu ada kaitannya dengan persoalan politik internal di dalam bangsa, politik anggaran, politik pembiayaan, politik yang berkait tentang dana, politik yang berkait tentang bagaimana hubungannya antara peserta-peserta politik, antara elit-elit politik, dan kemudian keterkaitannya dengan pola-pola anggaran dan sebagainya. Nah, ini menarik sekali karena belakangan banyak sekali fenomena-fenomena yang kemudian menghiasi bangsa kita yang ternyata terbukti bahwa kebenaran dari analisis Darren Acemoglu dalam bukunya Why Nation Failed itu menemukan momennya saat ini. Apa yang beliau ingin maksud? Mari kita mencoba untuk mengkajinya secara mendalam. Saudara yang berbahagia, saya teringat diskusi-diskusi yang begitu banyak dari dahulu sampai kini, sampai ketika menyebarnya berita tentang Ditjen Pajak, persoalan di Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, dan kemudian juga Bea Cukai dan lain sebagainya, dan masih banyak yang lain. Bagaimana korupsi-korupsi elit.
yang dilakukan dari tingkat atas sampai menengah dan seterusnya, yang dilakukan dari berbagai macam corak dan ragamnya, seperti yang dikemukakan Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau adalah salah satu Menko yang mengemukakan secara valid data-datanya bahwa begitu banyaknya persoalan korupsi kita, bahkan nengok ke atas korupsi, nengok ke bawah korupsi, ke kanan, ke kiri, di mana-mana terjadi korupsi. Dan sekarang akhir-akhir ini negeri kita semakin bersedih pilu karena faktor itu. Nah, seiring selaras dengan fenomena itu, maka buku yang ditulis oleh Darren Acemoglu itu menemukan kebenarannya. Bahwa kegagalan satu bangsa itu lebih banyak karena faktor ini tadi. Tanda petik, ada permainan elit di dalam satu bangsa, dalam satu negara itu, yang kemudian elit itu tahu sama tahu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara pejabat yang sana dengan pejabat yang sini, yang sudah tahu kondisi ini bahwa mereka saling menutup dan mereka saling merampok. Dan itu terjadi di banyak sekali kesempatan yang tersiar di berbagai media. Apa yang kita saksikan dalam persoalan Direktorat Jenderal Pajak tersebut, yang kemudian ternyata dari laporan yang ditemukan oleh PPATK, analis transaksi keuangan itu kita bisa lihat bahwa betapa beratus-ratus triliun uang yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Dicuci ke sana, cuci ke sini, dan sebagainya. Apapun itu, kalau dia uang halal, tidak akan mungkin dicuci. Itu prinsip atau falsafah dasar. Kalau ada pencucian uang, itu berarti bisa diduga bahwa itu pasti uang haram. Uang yang bisa jadi diambil dengan cara-cara yang melawan hukum. Nah, terjadi di negeri kita ini banyak sekali. Mungkin saja yang masih tersembunyi dan tidak kelihatan itu jauh lebih besar daripada angka yang dikemukakan oleh Prof. Mahfud dari data PPATK. Mungkin jauh lebih besar dari itu. Nah, oleh karena itu maka saya ingin menyampaikan, saya dan Anda semua kita tengah bersedih pilu menghadapi situasi bangsa yang sudah seperti ini. Maka kegagalan bangsa itu tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu. Tentu saya tidak menginginkan. Dan tentu tidak ada seorang pun di negeri ini yang pikirannya bestari, yang menginginkan kegagalan bangsa. Tetapi dengan melihat fenomena seperti ini, sudah membuktikan bahwa kita tengah sakit keras, bangsa ini menghadapi stadium, kalau penyakit mungkin stadium 3 barangkali negeri kita ini. Menghadapi situasi carut marut yang luar biasa. Karena apa? Karena korupsi elit. Korupsi itu bisa saja memang secara beringas mengambil dan merampok anggaran dan sebagainya. Tetapi korupsi dalam pengertian bahwa pola anggaran ditujukan hanya untuk tujuan elit dan kelompok-kelompok partai politik dan elit-elit parpol sebagainya, dan kemudian anggaran itu tidak pro turun kepada rakyat dan masyarakat, itu juga menurut saya bagian daripada korupsi di mana terjadi antara satu elit dengan elit yang lain saling berbisik untuk mengarahkan pola anggaran itu demi tujuan kantong pribadi. Itu juga korupsi. Dan sekarang sudah bukan rahasia, kita semua tahu dari banyak sekali data dan informasi yang kita terima dari orang-orang yang memang memahami ilmunya itu. Sehingga saya khawatir Darren Acemoglu itu kemudian dalam bukunya tadi Why Nation Fail itu menjadi semakin benar pernyataan beliau terhadap kondisi bangsa kita. Nah, terlepas dari itu, dari fenomena yang begitu rupa, dari situasi bangsa kita yang memang menghadapi carut marut yang luar biasa, saya ingin kemudian memberi gambaran kepada Bapak Ibu tentang bagaimana membaca ulang Indonesia ini. Baik, saudaraku yang berbahagia, tadi saya sudah katakan, saya sudah kemukakan fenomena ini yang terjadi sekarang di bangsa kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bangsa Indonesia itu jadi modal besar. Kita tahu bahwa ketika bicara tentang bangsa tadi, bangsa itu, maka setidak-tidaknya ada 3 elemen penting yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kalau kita berbicara tentang bangsa, maka kita harus melihat dalam tubuh satu bangsa itu ada yang disebut sebagai pranata. Pranata itu adalah sistem di mana kita sepakati dalam pranata itu, misalnya pranata sosial,
pranata budaya, pranata hukum dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya, maka itu satu sistem tata aturan yang harus kita sepakati bersama dalam kerangka membangun marwah bangsa kita. Kan seperti itu. Nah, ini penting. Yang kedua, ada yang saya sebut sebagai aspek dari sumber daya manusianya. Nah, aspek sumber daya manusianya itu tentu adalah kapasitasnya, kualitasnya, kemampuan berpikirnya, kecerdasannya, bagaimana pendidikan meramu pola-pola pembangunan masyarakat yang bermarwah, bagaimana kemudian sistem budayanya mengarahkan seseorang untuk sampai pada kecerdasan dan memiliki karakter yang kuat dan sebagainya. Itu. Lalu yang ketiga, ada yang saya sebut sebagai aspek geografi, geostrategis, dan sumber daya. Nah, untuk membahas ini, saya butuhkan klip baru lagi nanti untuk mengupas secara mendetail. Tapi pada klip kali ini, izinkan saya akan mencoba untuk membahasakannya secara sederhana, a big picture, gambar besarnya saja dulu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kenapa saya sebut bahwa bangsa Indonesia itu sebagai modal yang besar sesungguhnya? Karena mari kita lihat. Kalau kita lihat aspek pranata dulu, kita masuk ke aspek pranatanya dulu. Aspek pranata itu banyak. Tetapi saya mau ambil dulu dari aspek spiritualitasnya dulu. Dalam pranata itu kita masuk pada aspek spiritualitas. Bapak Ibu, kalau Anda mencoba untuk mendalami fenomena dunia ini, sudah bukan rahasia bahwa secara jujur kita mengatakan hadirnya agama apapun, karena saya muslim, Islam, jadi saya menyebut Islam. Hadirnya agama, terkhusus agama saya Islam, itu sesungguhnya menjadi semacam tameng bagi kita untuk menjaga dan mengarahkan pikiran dan hati kita untuk bisa terkendali. Walaupun dalam praktek-praktek keagamaan kita kadang-kadang ada situasi-situasi yang membuat kita menghadapi situasi yang naik turun, situasi yang sulit, kadang-kadang kita berbuat salah, khilaf dan sebagainya. Itu pasti, manusia biasa itu begitu. Tetapi hadirnya agama sudah jelas barang tentu menjadi semacam modal besar yang akan membantu kita untuk sampai pada tujuan-tujuan yang diridhoi oleh Allah. Itu yang ingin saya katakan. Artinya apa? Kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat yang agamis, ada Islam, ada Nasrani, ada agama Buddha, Hindu dan sebagainya, itu sejatinya pranata spiritual ini menjadi tameng yang akan memperkuat psikososial umat kita. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Begitu banyak persoalan bangsa kita yang kalau hitungan-hitungan para pakar, sebenarnya Indonesia ini sudah lama hancur. Sebenarnya. Kenapa? Sudah begitu banyak masalahnya termasuk aspek psikososial tapi sampai detik ini belum hancur. Sementara negara lain, Anda lihat Yugoslavia, Anda lihat Soviet, Anda lihat negara-negara lain, sudah hancur. Padahal aspek-aspek kita, ya keragaman budaya, agama, keyakinan, bahasa dan jauh lebih beragam daripada Yugoslavia dan Soviet. Tapi Yugos dan Soviet sudah hancur, berkeping-keping negaranya. Indonesia belum. Saya menduga besar karena ada kekuatan spiritualitas yang mengikat di antara kita yang menyebabkan kita masih ingin menjaga aspek persaudaraan itu. Dan menjaga aspek persaudaraan antar umat beragama, antar sesama agama, antar agama satu dengan agama yang lain, antar sesama agama, itu menjadi modal yang sangat besar dalam konteks pranata spiritual. Ini suatu waktu saya akan kupas tersendiri, akan mendatangkan dan memutar modal untuk percaturan bangsa ke masa depan. Itu ya. Masuk saya yang kedua. Ada yang kita sebut sebagai sumber daya dalam arti sumber daya manusianya. Kalau kita bicara bangsa, maka sumber daya manusianya ini menjadi sangat penting. Kenapa penting? Karena kita tahu semua barang mentah, timah, mineral, kemudian hutan, jati, damar, lalu kemudian geostrategi bangsa, kemudian archipelago, kepulauan-kepulauannya, maritimnya, kemudian lagi aspek minyak bumi mentah, geotermal, panas bumi, kemudian gas alam dan sebagainya yang berlimpah itu tidak ada apa-apanya.
Manakala aspek sumber daya manusianya tidak terkelola, maka kita sebut sebagai aspek sumber daya manusia itu sebagai modal besar membangun bangsa yang bermarwah, bila mana sistem kependidikan kita ikut serta bersama bertanggung jawab untuk kemudian berjuang saling memberikan masukan-masukan positif dalam membangun itu, sistem itu. Nah, saya berharap tentunya dalam pola pendidikan yang kita bangun di bangsa kita ini, di negeri tercinta ini, haruslah betul-betul melihat corak dan pola yang akan mengarahkan seluruh sumber daya potensi anak bangsa kita untuk sampai pada tujuan yang benar. Nah, tentu lebih teknis lagi saya ingin menyatakan bahwa banyak juga pesan yang sampai kepada saya. Katanya Indonesia ini ruwet pendidikannya karena kita tanda petik seakan memaksa anak didik kita itu mempelajari semuanya. Padahal menurut saya kalau kita baca manajemen pendidikan modern, saya kira kurang tepat seperti itu. Menurut pendapat saya. Kenapa? Setiap manusia diciptakan oleh Allah itu cerdas. Dan setiap manusia itu punya amanah tersendiri dari Sang Khalik, dari penciptanya. Maka tugas orang tua dan tugas pendidikan, tugas masyarakat pendidik dan sebagainya, termasuk kita nih, saya, pustakawan, termasuk semua, tugas kita adalah melihat potensi itu. Oh, anak ini cerdas dalam bidang sastra. Bagus, tuturnya bagus, kemampuan sastranya bagus, kemampuannya di dalam mengelaborasi, kemampuan dalam berkomunikasi sastra bagus. Maka dorong dia ke situ. Oh, anak ini cerdas dalam bidang fisika. Oh, anak ini dorong dia ke bidang fisika. Fokuskan. Oh, yang ini cerdas dalam geografi, yang ini cerdas dalam bidang matematik, yang ini cerdas dalam bidang biologi, yang ini cerdas dalam bidang sosial. Oh, ini pandai bertutur dan sebagainya. Arahkan ke situ. Jangan seakan-akan anak didik kita dipaksa belajar semuanya, seakan-akan harus nilai besar semuanya. Dari setiap rumpun ilmu, ya nggak bisa. Saya sebagai seorang pustakawan cukup paham hal itu karena saya bekerja sebagai orang yang berada di depan garda literasi, di depan dan langsung berhadapan dengan pemustaka. Nggak ada orang, Pak, yang bisa menguasai semua bidang. Subjek nggak ada. Jadi bantu anak-anak didik kita itu menemukan dirinya, menemukan apa yang menjadi passion dalam dirinya untuk ilmu-ilmu tertentu. Lalu setelah kita temukan, dorong dia ke sana untuk menemukan jati dirinya dalam aspek keilmuannya. Kalau dengan itu kita lakukan, insya Allah Pranata dalam pendidikan untuk membangun sumber daya yang besar, yang bermartabat, insya Allah kita akan temukan dalam langkah-langkah yang strategis dalam pendidikan. Itu dua. Yang ketiga, yang terakhir adalah persoalan bangsa ini sebagai modal besar adalah aspek geografi. Saya kira berkali-kali saya sudah tuturkan dan insya Allah akan terus saya tuturkan bahwa aspek geografi bangsa ini enggak. Saya selalu berkata, tidak ada negara di dunia ini yang mengalahkan keeksotisan, kecantikan, kekayaan sumber daya alam Indonesia dalam semua rumpunnya diakumulasi. Saya kira tidak ada. Indonesia adalah the best. Kenapa? Karena seluruh kekayaan yang ada di negeri ini anugerah Allah yang begitu rupa, tinggal kita harus betul-betul memperhatikan. Jangan kita mengabdi tanda petik kepada pemodal-pemodal yang tujuannya adalah keserakahan dan merampok serta merampas harta negara kita ini. Seperti yang dikemukakan Darren Acemoglu, jangan pola-pola pembangunan kita itu diarahkan untuk tanda petik mengabdi kepada pemodal, kepada orang-orang kaya saja, tapi jadikan semua itu untuk pengabdian kepada masyarakat, kepada Allah tentunya, yang kemudian kita bisa urai satu-satu bahwa pengabdian kita kepada Allah turun dalam bentuk mengabdikan diri terhadap pola pembangunan bangsa itu, anggaran untuk kemaslahatan masyarakat menengah dan masyarakat kecil, membangun sumber daya pendidikan mereka dan sebagainya. Kita ini kaya sekali Bapak Ibu. Gas alam, minyak, timah, karet, mangan, boksit, mineral, batu bara, nikel, kemudian kekayaan damar, kekayaan hutan, kekayaan geostrategis, lautannya, moluskanya, jenis ikannya, geostrategisnya, selat-selat yang menjadi perlintasan perdagangan global, dan lain sebagainya. Dengan kekayaan yang begitu rupa, kenapa ini tidak bisa menjadi modal besar untuk mengangkat marwah bangsa kita? Saya kira bisa.
Dan saya yakin dan percaya kita butuh kepemimpinan yang kuat, cerdas, dan memahami ini semua, yang bisa mengarahkan, membangun peranatanya yang baik, membangun bangsa ini dengan pola-pola yang berkeadilan, dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita pada masa depan memahami ini sebagai bagian dari amal solehnya untuk berpikir berniat baik, membangun bangsa yang bermarwah, dengan mencerdaskan tentunya anak bangsanya, dengan melihat semua potensi-potensinya yang bisa kita gerakkan, kita gunakan untuk sampai pada tujuan-tujuan mulianya. Terima kasih saudaraku, salam cinta dari Zahir Jona Ridwan, seorang pustakawan spesialis geografi dan penutur sastra pantun, dan mudah-mudahan kita ketemu pada episode-episode berikutnya. Tolong bantu like and subscribe, bagikanlah ini semuanya kepada masyarakat cerdas Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.